Iya, Pun. Sama-sama mari kita pada Allah sejatinya Minta tolong sih jangan berisik, Nak. dapat tujuan yang belajar bersama dari komunitas belajar inovatif Ini Umi lagi mood loh, Nak. Kepan Wais. Ini suaranya masuk ke lab loh. kita memfasilitasi menyiapkan sekalian dan saya pun berdoa dia saya bersedia untuk siapkan diri kita pada sekalian menghadapi sesuatu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra atas waktunya. Iya. Baik Pak, ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak. Ya Pak. Belum Pak. Nah sudah.
Ini aneh loh. Nah, ini salah.
Suara saya terdengar nggak ya? Oke. Udah hujan soalnya di tempat saya. Dagduk-dagduk nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun. Oke, Bapak Ibu, kalau ini saya lihat dari daftar presentasi banyak yang dari luar Lampung ternyata. Jadi tempat kami ini di Lampung kalau ada untuk pembukaan ya, seperti ada apa sih sapaan akrab gitu Bapak Ibu, namanya tabik pun gitu. Ketika pembicara mengatakan tabik pun, maka yang mendengarkan akan menjawab iya pun seperti itu. Baik, terima kasih untuk Ibu Yunita Ulfa selaku moderator pada webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Aska selaku tim Assembler Edu. Terima kasih Pak untuk waktunya. Luar biasa, saya didampingin oleh tim Assemblernya langsung nih gitu, Bapak Ibu. Dan ternyata materinya sudah sudah dijelaskan ya secara rinci oleh Pak Aska. Mungkin kalau saya langsung ke praktiknya ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Pak Aska atas waktunya. Jika Bapak mempunyai acara di lain tempat, boleh meninggalkan lokasi Zoom ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Aska. Ya Pak Aska, terima kasih. Ini mau foto dulu nggak ya Mbak untuk dokumentasi ya? Oh iya, silakan Bapak Ibu, boleh dibuka kameranya ya yang tidak ada gangguan, bisa dipakai. Minta tolong Mbak Ulfa di sesuatunya. Baik, sudah. Terima kasih Pak Aska atas waktunya dan kesempatannya telah hadir di webinar saya. Sukses selalu untuk Pak Aska ya Pak. Oke, dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Dewan Guru baik dari SD, SMP, SMA maupun SMK yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami pada malam hari ini dengan webinar tema pemanfaatan media ajar Assemblers Edu atau 3 dimensi dan VR seperti itu. Tadi materi sudah sangat dijelaskan ya secara detail dan secara rinci oleh tim Assembler. Jadi Pak Aska itu adalah tim Assembler Edunya langsung ya yang menjelaskan tentang materi. Nah untuk saya mungkin lebih langsung ke praktiknya ya Bapak Ibu, mengingat waktu sudah jam 8 dan juga ini kondisi tempat saya hujan dagdut takutnya mati lampu saya ya Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, saya boleh memberikan pantun ya Bapak Ibu ya. Tadi kan Mbak Ulfa sudah Ibu ya. Saya kebiasaan manggil Mbak nih. Sudah memberikan pantun, maka saya akan balas pantunnya.
Nanti kalau saya bilang pantun mohon dijawab cakep ya Bapak Ibu. Pergi belajar membawa harapan. Teknologi maju membuka jalan. Assembler Edu hadirkan pembelajaran 3 dimensi dan IR jadi masa depan. Oke Bapak Ibu, jadi seperti itu ya. Saya langsung ke materi ya. Sebelum saya memaparkan materi, bukan materi, langsung praktek maksud saya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Assembler Edu itu sendiri? Apa sudah pernah atau mungkin baru dengar? Boleh di kolom komentarnya ya Bapak Ibu sambil saya baca. Silakan di komen apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Assembler Edu atau mungkin baru tahu. Boleh di komennya ya. Oh, kamera kurang banget ya. Sudah pernah, sudah. Oh, belum pernah. Oke. Ini baru tahu. Pernah dengar tapi belum pernah mencoba. Belum pernah. Oh, hampir rata-rata belum pernah ya Bapak Ibu ya. Baik. Pas banget ini saya webinar kita pada malam hari ini. Semoga membawa manfaatnya untuk Bapak Ibu dan lebih bagusnya lagi langsung diterapkan di ruang kelas masing-masing ya. Dengan mapelnya yang Bapak Ibu ampuh. Baik Bapak Ibu, saya langsung berbagi layar bagaimana cara kita membuka Assembler itu sendiri. Kelihatan nggak ya layar saya udah pernah belum Bu? Layar saya sudah belum ya? Sudah. Nah nanti jadi Assembler Edu itu Bapak Ibu cara mengaksesnya itu ada 2. Yang pertama bisa di-download di aplikasi Play Store, yang kedua bisa lewat Google. Kalau lewat Google, Bapak Ibu tinggal klikkan saja di sini ya, di pencarian Assembler Edu seperti itu. Bisa langsung diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Nah ini nanti pilih yang di atas ya Bapak Ibu ya, yang Assembler Edu seperti ini, langsung kita klik. Nah ini ya Bapak Ibu. Kalau belum pernah buka akun, maka ketika buka akun akan ada arahan untuk melogin tuh ya. Untuk mendaftarkan, silakan Bapak Ibu daftarkan menggunakan akun belajar masing-masing. Kenapa pakai akun belajar guru masing-masing? Karena memang Assembler Edu ini kan mitranya Kemendikbudristek ya Bapak Ibu, sehingga ada beberapa fitur-fitur yang digratiskan oleh pemerintah seperti itu. Perbedaannya ya Bapak Ibu dengan jika kita menggunakan login email biasa seperti itu. Jika sudah, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya akan seperti ini. Nah ini ya, kelihatannya layar saya ya Bapak Ibu. Nah, kurang besar nggak? Kelihatan nggak sih? Oh, ini. Nah ini. Ini ya, nah seperti ini. Silakan sambil diperhatikan ya Bapak Ibu, bisa pakai HP, bisa pakai laptop. Cuma kalau pakai HP ya layarnya kecil ya Bapak Ibu. Nah seperti ini. Nanti kalau penampilan pertamanya akan seperti ini. Ada beranda, ada bahan ajar, ada editor, ada kelas dan ada panduan. Nah di Assembler Edu itu ada apa aja dalamnya? Seperti ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mas Aska ya, bahwasannya di Assembler itu kita bisa membuat gambar 3 dimensi, lalu kita bisa menggunakan presentasi juga, yang mana presentasinya itu di dalam itu ada gambar 3 dimensi telah kita buat. Nah seperti itu. Lalu selanjutnya ini yang ada di beranda ya Bapak Ibu ya, dan ini alat peraga digital. Nah ini adalah yang sudah dibuat oleh guru-guru yang sudah bergabung di Assembler Edu seperti itu. Yang di bawahnya ini ada juga topik atau presentasi yang memang langsung bisa digunakan, bisa di-copy di project kita sendiri seperti itu. Lalu di sini ada apa? Ada bahan ajar. Nah, bahan ajar nih Bapak Ibu, kalau kita klik bahan ajar, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, dijelajahi berdasarkan mata pelajaran. Tinggal kita pilih saja mata pelajaran apa yang Bapak Ibu ampuh. Lalu kelasnya juga ada seperti ini. Dan sekarang sudah ada bisa digunakan untuk guru-guru SMK ya, seperti saya kebetulan mengajar di mapel kejurusan. Nah, di sini juga sudah lengkap kejurusannya. Tinggal nanti kita lihat saja 3 dimensi yang mau kita pakai seperti itu. Lalu juga di sini ada topik itu seperti ini ya.
Nah ini, nah topik yang seperti ini tadi. Nah ini topik ini presentasi ya, PPT lah ya Bapak Ibu ya. Lalu ada apa lagi di sini ada printable. Printable ini kayak produk digital. Tapi di sini berbayar ya Bapak Ibu karena memang printable ini rata-rata adalah karya-karya guru yang sudah di ACC oleh oleh tim Assembler Edu itu sendiri untuk dijual seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau punya sudah membuat nih, sudah praktek, sudah bisa membuat media ajar 3 dimensi. Nah, Bapak Ibu bisa nih nanti ajukan produk atau karya Bapak Ibu untuk dijadikan produk printable di Assembler itu seperti itu. Lalu selanjutnya ada editor. Nah, di editor ini ada project. Ini project kita akan memulai ya. Memulai project kita atau karya kita. Terus kok di sini ada marker custom itu kayak buat scan yang di bawah alasnya seperti itu ya. Terus ada objek 3 dimensi, 2 dimensi seperti itu. Nah, ini di sini ada kelas. Kelas ini kalau Bapak Ibu mempunyai kelas ya, mau bikin kelas yang berhubungan dengan media ajar. Nah, kebetulan tempat saya membuat satu kelas eskul 3 dimensi karena memang saya penanggung jawab eskul 3 dimensi di tempat saya mengajar seperti itu. Nah, ini bisa juga Bapak Ibu buat nih kelas-kelasnya ya. Nah, bagaimana cara memulainya? Membuat project pertama yang harus diklik adalah editor. Di sini di bagian editor, lalu di sini mulai membuat project. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau kita klik sini, lalu di sini ada 3 nih Bapak Ibu pilihannya. Kalau yang super simple editor itu hanya satu objek, maksud satu objeknya ada hanya satu gambar 3 dimensi yang kita gunakan. Kalau yang super simple editor, sedangkan kalau default editor adalah lebih dari satu ya Bapak Ibu ya, jadi bisa banyak 3 dimensi atau gambar-gambar 3 dimensi atau 2 dimensi yang bisa kita gunakan. Lalu selanjutnya adalah ada generate with AI yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aska ya. Bisa bikin AI dengan AI gitu, mau kita gambar apa terus nanti dia tinggal di sini. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk memulai project atau suatu karya di Assembler Edu, yang pertama kali Bapak pilih adalah yang ini ya. Kalau yang ini kan hanya satu, jadi kita klik yang ini seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Tunggu. Saya terlalu cepat nggak ya Bapak Ibu menjelaskannya ya? Kalau ada yang tertinggal nanti di komen saja ya Bapak Ibu ya. Dibuka aja mikir. Ya. Oke, siap. Nah, ini ya penampil. Oh gitu, Masya Allah, mohon maaf. Oke. Saya agak pelanin dikit ya. Oke. Penampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Di alas seperti kanvas gitu ya, kosong karena memang belum kita isi ya. Nah, ini tinggal kita sentuh aja kalau di laptop ya, jadi dia bisa bergerak. Nah, ini adalah alas berfungsi untuk menaruh 3 dimensi yang akan kita buat seperti itu. Nah, 3 dimensinya di mana? 3 dimensinya itu di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3 dimensi. Ada kalau gambar ini dia gambar 2 dimensi. Lalu ini kita untuk masukkan teks. Di sini kita mau masukkan video. Video itu bisa kita ambil dari YouTube juga bisa, atau mau kita masukkan suara dari audio. Nah, pertama kali nih coba saya mau nyoba nih bikin materi tentang biologi ya, misalnya nih. Misalnya tentang biologi. Nah, ini kebetulan saya kemarin habis ngulik nih materi apa ya yang untuk webinar saya gitu. Kebetulan teman-teman nih banyak yang SMA yang hadir. Jadi saya mencoba biologi kali ya gitu kan. Nah, saya coba misalnya tentang ini nih, tentang sistem pernapasan ya, misalnya nih. Kita tinggal klik saja di sini. Nah, ini Bapak Ibu nih. Ya, saya ulangi lagi. Untuk perbedaan menggunakan akun belajar ID ataupun dengan email biasa seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan ada gratis seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini gratis nih. Ini kalau menggunakan akun belajar ID. Nah, kalau saya karena saya adalah AC ya, Assembler Certificate Edukator gitu, sehingga saya mempunyai banyak gratisan nih Bapak Ibu gitu. Nah, Bapak Ibu juga bisa seperti saya. Yang penting
mau belajar dan sama-sama sama-sama berbagi dan mau belajar seperti itu. Nah, mungkin kalau di layar Bapak Ibu banyak yang ini tadi ya banyak yang berbayar kan, karena tadi saya bilang ya akunnya karena akun saya akun AC. Cuman tidak jangan sampai Bapak Ibu karena ini banyak bayar jadi nggak semangat nih, jadi jangannya Bapak Ibu, karena memang di sini ada gratisnya. Nah, bagaimana kalau misalnya 3 dimensinya nggak ada nih Bu, di Assembler Edu, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi lain yang khusus memang 3 dimensi dan tidak berbayar. Itu nama aplikasinya Scrapfab ya, nanti saya akan tunjukkan aplikasinya. Mulai lagi ya Bapak Ibu, tadi misalnya tentang biologi nih, tentang sistem pernapasan nih, sistem pernapasan. Sistem pernapasan. Nah, ini ya. Sistem pernapasan apa-apa. Sistem pencernaan ya nih. Sistem ya. Sistem pencernaan nih. Coba saya buat. Nah, ini ya. Wah, besar sekali ya. Ini bisa kita atur ya Bapak Ibu untuk gambarnya. Nah, ini kan terlalu tinggi, bisa kita geser-geser. Caranya gimana Bapak Ibu, tinggal klik saja objeknya. Lalu di sini ada ini ya, ada apa sih namanya ini, garis 3 ya. Nah, ini garis 3 ini berfungsi untuk pindah-pindah, mau dimajukan atau mau dimundurkan atau mau ke samping, ke tengah seperti itu. Nah, ini. Nah, seperti ini. Untuk mengubah ukuran, misalnya ini kebesaran nih. Nah, ini diubah ukurannya di sini Bapak Ibu ya. Di sini ubah ukuran. Silakan Bapak Ibu sambil diperhatikan sesuai mapelnya masing-masing ya. Nanti kalau ada hal yang bernamanya tidak dipahami bisa langsung di komen saja ya Bapak Ibu. Nah, ini misalnya saya kecilin deh agak besar ya. Nah, pas ya seperti ini. Nah, ini ya. Ini sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan manusia. Nah, ini harus agak ke atas sih Bapak Ibu, biar dia tidak melayang-layang pas di pratinjaunya ya, atau pas diterbitkannya. Jadi ini tidak boleh keluar dari alas ya. Nah, ini pas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa tinggal kita tekan aja scrollnya di laptop, jadi bisa dilihat dari sudut manapun ya seperti itu. Nah, ini. Nah, setelah ini saya mau ngasih judul nih, ini tentang tadi sistem pencernaan manusia ya. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada guru biologi atau guru IPA yang hadir, jika ada kesalahan penulisan mohon di komen ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya kasih judul, maka akan ke sini Bapak Ibu. Kita pilih teksnya. Lalu di sini kita kasih judul sistem atau organ ya, boleh ya, organ pencernaan misalnya. Pencernaan. Nah, ini di sini ada jenis fontnya ya, jenis tulisannya, di sini ukurannya, di sini warnanya. Ini warnanya bisa kita ubah ya Bapak Ibu. Begitu juga dengan jenis tulisan ya. Ini saya ubah jadi warna biru biar lebih terlihat kali ya. Ini kita kasih biru. Lalu kita klik ini dulu Bapak Ibu. Jangan langsung ke sini. Kalau langsung ke sini nanti tulisannya nggak berubah, tetap kuning seperti itu. Jadi kita klik play di sini. Baru page. Nah, ini sama Bapak Ibu, tinggal kita geser-geser aja kalau mau ke depanin. Nah, seperti itu. Nah, ini. Nah ya, sudah ya. Sudah nih, kita kasih judulnya nih, organ pencernaan. Nah, atau mau lebih lengkap lagi boleh organ pencernaan manusia boleh. Nah, ini. Nah, ini kalau kita mau tambahkan setiap bagian-bagiannya ya, ini kan ada kerongkongan, terus ada hati ya, ada hati, ini hati ya. Terus ini ada lambung, terus ada usus besar,
usus halus dan anus. Nah, ini bagaimana caranya kita memberikan setiap bagian-bagian ini keterangannya. Nah, itu tadi sama Bapak Ibu, tinggal dipilih teks ya. Nah, teks atau bisa langsung klik dari sininya. Nah, biar dia tidak pindah-pindah ketika kita lihat dari sudut manapun seperti itu ya. Nah, nanti kita tinggal pilih sebelah sini Bapak Ibu, tempel annotation. Nah, ini saya buka dulu di ini ya, sebentar. Saya buka dulu ChatGPT dulu deh. Mau lihat nih apa organ pencernaan ya. Karena saya bukan guru biologi nih Bapak Ibu, cuman untuk sebagai demo ya. Nah, ini organ hujannya sudah mulai terus nih. Saya nggak bisa lihat komen, Bu Ulfa, nanti kalau ada yang komen boleh dibacakan ya. Nah, ini ada mulut, ada pharynx atau tenggorokan ya. Nah, ini mulut. Ini misalnya kita mulut, berarti yang ini ya. Nah, ini kita tulis ini mulut. Mulut. Nah, ini kita fungsinya tempat masuknya makanan. Kita copy sini saja. Tempat. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Ini masih loading. Nah, ini nanti kita besarin. Karena kan kita mau naruhnya diletaknya di mulut ya. Nah, ini di mulut kan, berarti yang kita tap adalah di sini. Nah, kita tapnya di sini nih. Taruh di sini. Nah, mulut ya, di sini mulut, lalu kita submit. Tinggal ditunggu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah nih jadi nih. Nah, nih. Nah, ini. Kita lihat dulu satu. Tadi fungsinya apa perbedaan antara teks dengan, ini kan ada dua nih Bapak Ibu ya, pilihannya teks saja, terus ada dua annotation. Nah, ini maksudnya apa? Kalau annotation itu seperti kayak apa sih penjelasannya ya. Jadi kalau kita klik mulut, nih mulut, maka dia akan tampil tempat masuknya makanan. Jadi kita pertinjau, kita coba dulu satu nih. Kita coba dulu satu, apa sih fungsi dari annotation ya. Nah, ini saya buka dulu pertinjaunya, kita lihat dulu. Nah, jadinya apa? Kita apply. Nah, ini ya. Kita kecilkan dulu. Nah, ini. Nah, tuh Bapak Ibu. Perbedaan antara teks saja dengan annotation ya. Kalau teks hanya untuk teks saja. Kalau annotation tadi, ketika kita klik mulut, maka dia ada penjelasan mulut itu apa, fungsinya, tempat masuknya makanan, seperti itu. Saya lagi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sampai sini sudah paham bagaimana cara memasukkan tulisan untuk judul dan juga untuk penjelasan. Kira-kira sampai sini sudah paham Bapak Ibu? Sudah ya. Oke, kita lanjut. Saya kasih dua aja dulu ya, nggak apa-apa ya. Ini karena hujan deras, takutnya.
Iya, karena ini kan kanvasnya Bapak Ibu, tempat menaruh kita apa namanya proyek kita. Kalau misalnya dia naruhnya nggak di atas ini, alas yang kotak-kotak ini jatuhnya malah yang apa ya berantakan, nggak stuck di satu tempat gitu loh. Karena kan yang mau kita tampilkan kan bentuk 3 dimensinya ya, atau IR IR-nya seperti itu. Ini sudah paham bagaimana dengan jawaban saya? Yang tadi nanya ini nggak kelihatan kolom komentarnya di tempat saya. Oh iya. Nah ini anggaplah sudah semua ya Bapak Ibu ya. Ini saya hanya ngasih satu saja ya, mulut, atau mau saya tambah lagi nih satu. Saya tambah lagi di sini misalnya kerongkongan ya. Ya, biar diulang lagi. Berarti ini tenggorokan ya. Atau ini nih, kerongkongan biar lebih kelihatan. Kerongkongan. Nah, ini. Klik lagi di sini Bapak Ibu, klik objeknya sampai dia keluar ini ya, tulisan seperti ini. Lalu kita tempel annotation. Kita klik tempel annotation. Aduh, gangguan nih. Apa nih? Nah, di sini ditulis di sini. Di angka 1 ini kita ganti. Tadi kita copy paste langsung aja ya. Kerongkongan. Fungsinya menghubungkan antara menyalurkan makanan ke lambung dengan gerakan peristaltik. Nah, ini. Di sini teksnya untuk keterangannya. Yang ini kiri kanan ini ada tombol ya Bapak Ibu ya untuk mengatur kita mau naruh di mana gitu. Disesuaikan saja biar tidak istilahnya tidak tumpuk-tumpuk nanti ketika menjadi IR-nya seperti itu. Nah, ini masih loading, hujannya makin deras ini. Masya Allah. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita klik kita agak besarkan dulu ya biar sesuai. Nah, ini di sini kan tempat ruangannya, kita klik sini. Kalau sudah pas titiknya baru kita submit. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, sudah ya. Nih, anggaplah semuanya sudah dikasih ini ya keterangannya Bapak Ibu. Nah, cara menyimpannya bagaimana? Cara melihat hasilnya seperti apa? Kita save dulu ya. Kita save terlebih dahulu di sini. Kita save. Lalu kita klik terbitkan. Nah, ini kita klik dulu capture-nya ya Bapak Ibu supaya untuk tampilan cover-nya ya. Nah, itu. Nah, di sini kita kasih keterangan ini, kita kasih judulnya organ pencernaan ya. Organ pencernaan. Nah, ini organ pencernaan. Organ pencernaan manusia dan fungsinya. Misalnya saya kasih tulis seperti ini ya. Nah, ini tambahkan kategorinya. Ini harus lengkap ya Bapak Ibu, karena kalau tidak lengkap dia tidak ke-save. Nah, ini kita bikin biologi. Lalu Indonesia, mata pelajarannya kita pilih boleh general, boleh IPA ya, kita general saja deh. Kelasnya misalnya di kelas 10 misalnya ya. Nah, kelas 10 lalu langsung kita ini nonaktifkan duplikat yang artinya
guru lain tidak bisa menduplikat, jadi kita tidak aktifkan saja ya supaya guru lain juga bisa menduplikat dan bisa menggunakan proyek kita. Langsung dilengkapi informasi. Nah, ini kita kasih boleh simulasi, boleh cerita, boleh penjelasan, boleh kuis. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Saya pilih simulasi yang memperagakan cara kerja. Langsung saya klik lanjut. Aduh, salah lagi. Lanjut. Nah, ini harus diklik semuanya Bapak Ibu ya. Diklik semuanya. Dilanjutkan lagi. Nah, baru dipublish. Nah, dipublish. Nah, ini. Nanti Bapak Ibu dalam presentasi yang sudah diberi absen yang sudah diberikan oleh moderator, di situ akan ada yang namanya link proyek. Nah, Bapak Ibu silakan dibuat ulang ya nanti, atau yang sekarang sudah dibuat, nanti di copy paste yang ini, di copy paste di link absen. Nah, itu syarat untuk mendapatkan sertifikat resmi dari Assembler Edu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk menampilkannya IR-nya ke peserta didik kita? Bapak Ibu tinggal klik ini IR marker ya. Nah, ini tidak di-download. Nah, ini nanti nih Bapak Ibu scan barcode inilah yang Bapak Ibu berikan kepada peserta didik kita untuk melihat hasil dari IR atau 3 dimensi yang sudah Bapak Ibu buat seperti itu. Tinggal di-download ya scan-nya, dan ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau dijadikan ini proyeknya menjadi menjadi presentasi di Canva ya, di presentasi bisa kita menggunakan Canva seperti itu. Nah, ini saya sudah ada contohnya, udah saya buat ya Bapak Ibu. Misalnya proyek tadi atau karya tadi mau saya masukkan ke presentasi saya tentang sistem pencernaan manusia. Nah, ini saya pilih saja di Canva ya. Saya cari di Canva. Nah, ini kebetulan saya sudah buat ini. Nah, ya, presentasi ini. Ini saya bikin yang ini. Masih terlihat jelas ya layar saya ya, Bu Ulfa. Nah, ini di sini Bapak Ibu. Nah, ini karya proyek saya yang saya buat di Assembler ya. Lalu saya embed ke dalam presentasi Canva. Jadi ini langsung muncul nanti. Nah, ini. Iya. Nah, caranya seperti apa? Nanti di sini kita buka lagi proyek kita, ya, proyek kita. Lalu di klik yang ini, on Canva. On Canva, nanti ke sini. Nah, ini di copy paste, di embed ya ke Canva. Nanti buka aja presentasi Canva yang sudah Bapak Ibu buat. Nanti di sini tinggal pilih aplikasi ya di sini ya. Nah, di sini nih sebelah sini yang di Canva, aplikasi, terus klik aja, tulis aja embed gitu. Nah, itu. Nah, ini. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu klik, tinggal Bapak Ibu copy paste aja di sini. Nanti dia jadi seperti ini, seperti layar saya, seperti presentasi saya. Ini agak lama nih bukanya. Agak lama ya. Gangguan nih. Nah, nih.
ini ya. Ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau ditampilkan di dalam apa namanya presentasi Canva seperti itu. Nah, ini suaranya dari mana tadi? Nah, ini Bapak Ibu di mana? Di assemblernya ini Bapak Ibu tinggal masukkan ini audio ya, audio. Nah, ini. Kalau saya Bapak Ibu menggunakan aplikasi tambahan yaitu TTS Marker. Nah, ini TTS Marker. Nah, ini ya, ini kalau ini khusus untuk kita klik aja tulisannya. Nah, seperti ini nih. Ini masih ada nih, saya kemarin bikin. Tinggal kita tulis aja di sini. Nanti dia kita pilih aja bahasanya, bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia. Nanti kita Bapak Ibu tinggal pilih aja mau suara mana di sini. Nanti tinggal di convert to speech seperti itu. Nah, itu untuk menampilkan suara di audio ya, di assembler seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya mau bikin proyek kita ini ke dalam bentuk LKPD, itu juga bisa. Caranya seperti apa? Caranya tadi yang scan barcode ini Bapak Ibu download, terus Bapak Ibu buat di Canva. Ini kebetulan saya sudah buat juga. Seperti ini, saya buka lagi Canva-nya. Ini KPD, nah ini. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini LKPD-nya sudah saya buat. Misalnya anak-anak disuruh nuliskan bagian-bagian dari pencernaan manusia. Nanti mereka tinggal scan saja barcode yang di sini, barcode yang tadi di-download ya. Nanti dengan sendirinya proyek itu akan tampil seperti A, seperti itu, akan timbul. Nanti anak-anak tuliskan saja di sininya, seperti itu. Jadi lebih interaktif ya Bapak Ibu ya, sehingga menggunakan assembler itu kita bisa membuat presentasi interaktif, kita bisa membuat LKPD interaktif seperti itu. Mungkin penjelasan saya cukup ya Bapak Ibu. Sekiranya jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Pesertanya masih di angka 48-nya, luar biasa Bapak Ibu. Saya ya sebagai sebagai narasumbernya was-was agak gede-gedekan karena udah apa pakai lampu seperti itu. Link Project Assembler maksudnya apa ya Bu? Link Project Assembler yang tadi yang ini. Yang ini kan project Bapak nih atau Ibu sudah dibuat ya. Nanti ketika klik dibagikan, di sini ada namanya link. Nah, ini link project Bapak Ibu, di copy paste lalu dimasukkan ke dalam absen. Nah, itu absen absen untuk sertifikat seperti itu. Iya, iya benar. Masih pakai bahasa Inggris ya Bu, nggak ngerti. Bisa dipakai Indonesia ke Bapak sama di Pak Aris ya. Caranya gini, di pojok sini nih, yang saya lakukan di sini ya. Nah, di sini pojok Google kita ini, penampilan kita ini di translate page, dirubah pakai bahasa Indonesia. Nanti dia ke Indonesia semua kok. Yang itu, seperti itu. Kalau dirubah ke bahasa Indonesia ya, seperti itu ya Pak Aris ya maksudnya. Masih pakai bahasa Inggris tuh.
Seru ini pasti kemudian dikira murid kuyang. Joyful banget pakai Assembler. Iya benar Pak, tapi butuh effort dan waktu lebih ya. Sebenarnya nggak juga sih Pak, tinggal kita kan tinggal pakai 3 dimensi aja gitu. Maaf kalau rekaman. Di ini saya live streaming ya Bapak Ibu, Ibu Ria live streaming. Jadi nanti saya bagikan link YouTube-nya ya Bapak Ibu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Boleh. Yang disalin proyeknya yang mana? Yang tadi Bapak Ibu. Ada lagi. Ibu Dharma, ini pertanyaan nih, berarti Bu, untuk bahan presentasi tidak bisa langsung di Assembler-nya Bu? Tidak, kalau mau pakai yang sudah tersedia bisa, yang sudah dibuat ya. Tapi yang rata-rata memang menggunakan Canva terlebih dahulu seperti itu. Bu, untuk kasih audio itu bisa baca dari tulisan saja atau rekam? Tergantung aplikasi yang Ibu Dharma pakai ya. Kalau saya kan aplikasinya aplikasi TTS, yang TTS Marker itu aplikasinya dengan tulisan. Jadi dia dari tulisan ke ke audio ya. Kalau yang untuk direkam ya mungkin bisa juga. Misalnya Ibu menggunakan aplikasi di HP, Ibu rekam, terus nanti Ibu save, nanti bisa diupload di Assembler tersebut. Gitu. Silakan ada yang ingin bertanya lagi. Oh iya Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberitahukan bahwasanya Assembler Edu ini ada komunitasnya Bapak Ibu, jadi komunitas seluruh guru Indonesia, bahkan sudah secara global ya. Dan kami itu tiap bulan ada meet up, yang artinya ada perkumpulan komunitas untuk guru Assembler. Dan kebetulan juga kan ada proyek baru ya dari Kemendikbud, yaitu guru pejuang digital seperti Ibu moderator kita pada malam hari ini ya, Ibu Yunita, beliau juga salah satu guru pejuang digital. Nah untuk yang batch pertama itu kan panggilannya Bu Yunita yang seperti itu ya. Nah batch kedua juga panggilan Bapak Ibu. Nah panggilannya salah satunya adalah AC, Assembler Sertifikat Edukator. Jadi kalau Bapak Ibu ingin barangkali di kemudian hari nanti berminat untuk menjadi guru ya, guru pejuang digital seperti moderator kita, Bapak Ibu bisa menggunakan jalur AC ya, Assembler Sertifikat Edukator seperti itu. Ada dan itu tiap itu ada poin-poinnya ya Bapak Ibu. Izin Bu, kalau guru PJ untuk link itu wajib diisi atau tidak Bu? Boleh wajib diisi Bapak Febri, boleh Bapak bikin yang nyoba-nyoba dulu nggak apa-apa, misalnya kayak makanan sehat kan boleh, terus ada orang lari, nah itu. Oh iya tadi saya kasih dulu, tadi itu ada ini, bentar. Nah, ini saya bagi layar lagi. Nanti Bapak Ibu kalau seandainya ada yang 3 dimensinya tidak ada di Assembler, lalu saya harus cari 3 dimensi kemana? Nah ini yang tadi saya bilang, saya menggunakan aplikasi tambahan namanya SketchUp ya. Nah ini SketchUp, nah ini 3 dimensi dan ini full bisa di-download gratis ya. Tinggal pilih aja di sini nanti mau milih apa. Kayak kalau saya ke jurusan Python tuh kan nggak ada di di Assembler ya, saya pakai di sini. Nah di sini nanti ada Python. Nah di sini. Nah ini yang saya bisa pakai, ini tinggal di download, pilih aja di sini. Kalau di sini download berarti bisa ke download. Nah itu ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Ini aplikasi tambahan saja untuk mencari 3 dimensi yang Bapak Ibu butuhkan jika di aplikasi Assembler tidak ada seperti itu. Ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu?
Gimana? Oh iya, kalau yang aplikasi tuh Pak, hampir rata-rata ya semua aplikasi tuh ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau aplikasi untuk apa? Untuk 3 dimensi tadi SketchUp Pak. Nah itu kalau dia ada di ujungnya ada tanda kayak download itu berarti gratis, tapi kalau ada S kayak dolar itu berarti bayar. Tapi hampir rata-rata yang aplikasi SketchUp ini hampir rata-rata banyak yang gratis Pak daripada aplikasi yang lainnya. Gitu. Aplikasi apa namanya SketchUp Pak, nanti saya ketikin. Oh, nah, saya ketik dulu ya. Bentar, saya sedang tuliskan. Nah ini ya, aplikasinya ini Pak Dimas. Nanti saya share lagi ya di grup ya aplikasi-aplikasi apa yang bisa mendukung untuk membuatkan 3 dimensi ini. Seperti itu. Sama-sama Pak Dimas. Silakan Bapak Ibu dari 45 peserta ada lagi kah yang ingin bertanya? Nah ini tadi ada pertanyaan, saya ingin menjadi mau itu kan Bu tim AC boleh. Nanti Ibu bisa japri ke saya ya. Ini kebetulan kita lagi buka pendaftaran AA19 sertifikat trainer ACT batch kedua ya. Nah ini nanti syaratnya untuk ke level 4 seperti itu. Nanti bisa saya bagikan ya linknya ke Bapak Ibu yang ingin bergabung di AC. Nah itu enaknya Bapak Ibu kalau kita punya tadi ya sudah bikin project, nah itu projectnya bisa kita jual melalui printable tadi seperti itu. Silakan ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu. Gimana? Editor tapi template-nya kok bebar ya Bu? Karena memang ada beberapa yang berbayar Bu. Ada yang beberapa kita ngambil yang gratisnya aja yang sudah disiapkan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, yang dari yang gratisnya aja dulu. Tapi kalau punya saya kan memang rata-rata sudah gratis ya, karena memang saya peserta dari AC sertifikat edukator. Solusinya tadi saya bilang Bapak Bu Desi Salena, solusinya kita menggunakan aplikasi tambahan yang saya bilang tadi ya. Dan itu seperti contohnya aplikasi tadi yang 3 dimensi ya, SketchUp itu walaupun ada yang berbayar, tapi itu aplikasi paling banyak gratisannya dibanding dengan aplikasi 3 dimensi yang lainnya seperti itu. Terima kasih Ibu atas banyak ilmu. Ya, terima kasih sama-sama. Saya pakai kembali Bu, tapi kok berbayar ya Bu ya. Cari yang gratisan Bu, yang gratis ada di sampingnya itu kan ada yang gratis. Kalau yang berbayar itu nanti akan jadi gratis kalau Bapak Ibu menjadi seperti saya Asseber sertifikat edukator seperti itu.
Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi di antara 46 orang. Gimana Bapak Ibu, kira-kira ada yang mengalami kesulitan tidak dalam pembuatan proyeknya? Nanti ada Bapak Ibu jika ingin pembimbingan langsung ya dari saya, boleh Bapak Ibu, nanti saya bimbing langsung di dalam grup ya, dari cara pembuatannya yang lebih lengkap, membuat LKPD interaktifnya, lalu membuat bangun ruang juga bisa. Jadi banyak sekali bagaimana cara membuat flashcard. Sebenarnya kalau tidak terburu-buru oleh waktu, memang membahas atau mengulik assembler ini memang harus berseri Bapak Ibu. Misalnya hari ini serinya tentang LKPD interaktif. Nah, itu ngulik benar-benar gimana cara membuat LKPD yang bagus, yang interaktif. Lalu nanti di hari selanjutnya bagaimana cara membuat flashcard, lalu membuat kubus ya, seperti itu. Cuma ini karena durasi ya, seperti itu. Jadi tidak bisa secara utuh, tapi bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa bertanya sama saya. Silakan, saya open ya Bapak Ibu, yang mau bertanya lewat itu boleh, yang mau sharing-sharing boleh. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Lalu di linknya diisi apa ya Bu untuk malam ini? Link yang tadi ya Ibu, link project yang saya bilang tadi Bapak Ibu kan sudah praktek tuh. Nanti di ujungnya ada yang namanya di copy paste ya, seperti itu di buku ini. Ada lagi yang ingin ditanya Bapak Ibu? Jika tidak, kita lanjut closing-nya. Atau ada yang ingin bertanya lagi? Mohon maaf, bagaimana Bu? Oke, saya lanjutkan ya. Saya ulangi lagi. Ini saya bagi layar Ibu Putri dan Ibu yang lainnya, Bapak Ibu yang lainnya. Nah ini, nah ini Bapak Ibu, nanti kan kalau proyeknya sudah jadi Ibu Putri, nanti Ibu klik bagikan. Ya, nanti di sini ada nih Bu Putri, di pojokannya ada tulisan ini ya, website atau link project Ibu. Lalu Ibu klik saja di sini. Ibu copy paste, lalu Ibu tempel ke link absensi seperti itu. Absen sudah, absennya yang ada link tadi Mbak Ulfa bisa dikirim lagi linknya, link absennya. Oh iya, linknya yang link project ya Ibu ya, Bapak Ibu ya, tadi kita bikin. Kalau misalnya tidak sesuai dengan mapelnya bagaimana? Nggak apa-apa kalau misalnya belum sesuai dengan mapelnya gitu. Yang penting sudah praktek ya, sudah berarti dengan Bapak Ibu praktek, walaupun prakteknya tidak sesuai dengan mapel Bapak Ibu, setidaknya Bapak Ibu sudah paham gitu. Jadi linknya
diperbolehkan jika tidak sesuai dengan mapel. Nah, yang diharapkan dari pelatihan ini adalah Bapak Ibu sudah bisa minimal membuat proyek 3 dimensi seperti itu, ya. Nanti scan-nya seperti apa yang gambarnya. Nah itu ada yang namanya scan barcode. Nah, itu nanti yang Bapak Ibu kirim kepada peserta didik kita gitu. Nanti tinggal kalau untuk tingkat SMA SMK kan diperbolehkan ya. Nah kalau untuk tingkat SD bisa kan menggunakan layar sentuh ya. Berarti harus ini kan Bu, apa bisa besok. Boleh saya kasih waktu sampai hari ini hari apa ya, hari Minggu ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa saya sampai kasih waktu hari Minggu karena memang ini pesertanya banyak yang mengikuti webinar sebelah ya, program sebelah. Nah itu tadi banyak juga yang japri saya karena berbarengan dengan project apa namanya itu webinar satunya ya, inspiring ya itu. Nah seperti itu. Sampai hari Senin dong, boleh Ibu Ria Octavia. Ini Ibu Ria Octavia, guru SMA 3 nih, Mbak Ufa. Bener ya? Iya bener ya. Boleh deh saya kasih waktu sampai hari Senin, nggak apa-apa. Biar lebih afdol mungkin ya, sesuai dengan mapelnya masing-masing, boleh Bapak Ibu. Besok dibuat ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali Ibu Desi Syahlena. Sama-sama Ibu SMK 4 Negara. Kayaknya banyak yang dari luar Lampung ya. Ini luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu 43 orang ini? Insya Allah semangat banget ya. Bu, langkah untuk ke level 4 tadi mana ya linknya? Bu Yula, link 4. Nah ini ya, ketika Bapak Ibu sudah bergabung di AC, Assembly Certificate Edu, nah itu kan kalau mau ikutan ke guru digital, ke Jong Digital itu harus level 4 ya. Nah itu nanti linknya itu seperti ini. Nah Bapak Ibu nih, kayak sekarang nih, Bapak Ibu kan jadi peserta webinar saya ya. Nah itu bisa di apa namanya dijadikan laporan untuk poin gitu, Ibu Yulena. Ibu tinggal buat aja screenshot di fotonya, lalu player saya absen, screenshot absen, player sama screenshot ini. Nah ini bisa dijadikan tambahan poin. Poinnya itu ini nih. Nah ini ya, masih lihat ya layar saya ya. Nah ini layar ini poin-poin dalam Assembly Certificate Educator. Nah ini yang poinnya 5 ini dari follow Instagramnya, terus WhatsApp grupnya, lalu channel YouTube, Facebook, WhatsApp group, semuanya lengkap 10 poin. Nah kalau sekarang nih Bapak Ibu hadir di webinar saya, berarti poinnya nanti di mana ya Kak? Nih, poinnya di sini nih, Bapak Ibu. Berarti poinnya ada di 10 poin ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah bergabung di AC, tapi masih ada di tingkat apa namanya? Di tingkat 0 ya, belum naik level, boleh Bapak Ibu untuk yang paling banyak itu poinnya adalah untuk menjadi narasumber nih seperti saya. Nah, itu poinnya besar tuh Bapak Ibu. Bisa sampai 60 poin. Nah ini, nah kalau misalnya Bapak Ibu berminat, saya udah gabung nih Bu Osti ke AC gitu kan, AC Certificate Educator, tapi levelnya masih 0, belum ke level 1. Nah itu boleh nanti kalau Bapak Ibu memerlukan ruang komunitas ya, saya siap membantu ya Bapak Ibu. Ayo kita berbareng berkolaborasi, berbagi ya, menyampaikan
apa namanya media A9 seperti itu. Pun boleh asal kasih yang udah duluan mengirim absen juga dong, saya agak bisa juga. Biasanya dia itu otomatis ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti kalau misalnya Ibu memang membutuhkan cepat, boleh nanti japri saya ya. Seperti itu. Ibu Sihat Hartati, link proyeknya yang mana? Yang proyeknya yang ini proyek Ibu yang sudah Ibu buat tadi. Nih di sini. Nah ini, yang ini. Tinggal Ibu copy aja yang ini. Proyek ya Ibu ya, bukan proyek saya loh, karya Ibu yang Ibu buat gitu. Kalau misalnya nggak apa namanya, nggak sempat sesuai mapel, boleh yang Bapak Ibu buat aja gitu. Sudah ya Bapak Ibu? Kira-kira ada lagi yang ingin bertanya karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 ya. Kalau menjadi narasumber yang baik, maka kita bisa dapat poin nggak Bu? Bisa banget. Yaitu dia narasumbernya kalau 60, kalau berdua, kalau misalnya pesertanya makin banyak, itu poinnya bisa lebih dari 60. Jadi tergantung poinnya juga sih. Gitu. Yang banyak banget itu kalau kita bikin eskul, nah itu 100 poinnya. Cepat naik levelnya. Ini kayaknya sepertinya banyak member juga ya. Terima kasih banyak ya Bu Murawati. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sudahi dulu ya. Gimana Ibu moderator? Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan materi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa langsung Bapak Ibu gunakan atau praktekkan untuk membuat media ajar yang lebih interaktif dan lebih menarik tentunya ya, untuk meningkatkan minat anak-anak dalam belajar. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, belum. Lupa saya. Iya, benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama Ibu Ulfa. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Saya tutup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih ya Mbak Ulfa. Kita next collab lagi dengan Buria kayaknya nih. Buria kapan collab? Saya guru hebat Indonesia, Bapak guru hebat Lampung, Kota Metro, dan guru hebat lainnya. Saya tutup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebelumnya. Ya.